Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Surah Al-Furqan ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya,
dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Namun, mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mereka berkata, mengapa Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepada harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerusakanmu. Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan yaitu musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir di majelis Pusdik Sabara, dimuliakan Allah.
yang hadir di Sabil Khairat, Majelis Denpasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa TikTok yang berbahagia dan dirahmati Allah pula. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tadabbur Al-Quran, memahami firman-firman Allah, dengan harapan Allah akan mensucikan hati hamba. Banyak manusia dari masa yang dulu bahkan sekarang menilai bahwa perjuangan para anbiya dan rasul adalah perjuangan mereka sendiri. Padahal itu tidak seperti itu. Adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah yang harus wajib disampaikan kepada hamba. Ini akan menyampaikan ini hamba Allah, untuk memuliakan mereka. Nah, pada kenyataannya sebagian besar bahkan manusia mengatakan bahwa tidak diakui sebagai nabi atau rasul atau orang yang dekat kepada Allah jika tidak punya kelebihan. Dia tidak punya mukjizat atau tidak punya karomah. Itu suatu kesalahan, wahai anakku dimuliakan Allah, bahwa karomah atau jenisnya tidak menjamin. Bukan itu. Banyak hal yang kita lihat di luar sana, bahkan lebih terlihat seakan-akan itu hebat, bentuk-bentuk sihir atau lain-lain yang mirip-mirip istidrak, hal-hal yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah sehingga mereka mengikutinya sehingga tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan 8, 9 dan 10 sampaikan a'udzu minasyaitonir rajim. Mulai 7 ya. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa malaikat tidak turunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Artinya, kok nggak ada mukjizat yang nampak, langsung nampak. Padahal manusia terkadang diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, diberikan satu keadaan yang terbaik untuk memahami Quran. Memahami Quran itu ada suatu kemuliaan. Mengikuti Al-Quran adalah suatu kemuliaan. Menjadi hamba yang rukuk dan sujud, yang khusyuk, yang hatinya terpaut kepada Allah, itu suatu keutamaan. Bukan berarti menunjukkan satu kelebihan atau kebolehan, sehingga itu dapat menarik orang lain. Kalau dasarnya seperti itu, maka akan banyak orang tersesat. Kenapa? Karena selalu mencari siapa yang menyampaikan itu dan apa kelebihannya. Padahal menyampaikan Al-Quran itu sudah kelebihan. Menyampaikan Al-Quran itu sudah merupakan peringatan yang disampaikan itu sudah kelebihan, satu kebaikan. Perintahnya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu perintah untuk menyampaikan Al-Quran. Barang siapa bisa menyampaikan Al-Quran, hatinya mampu, sehingga keluar dari lisannya yang mulia bisa menyampaikan Quranul Karim dan bisa diterima oleh orang, kenapa enggak sampaikan? Tapi kalau belum bisa, jangan dipaksakan. Semua perlu istiqomah dalam riadhah, baru bisa menyampaikan. Selanjutnya, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha.
Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Ya, nggak mau datang ke majelis kalau nggak disediakan apa macam-macam makanan, minuman gitu. Ya, padahal memahami Quran, datang dengan lillahi ta'ala untuk mengetahui firman Allah, untuk bisa memahami firman-firman tersebut dan bisa menjalankan perintah Allah, itu keniscayaan, itu suatu kemuliaan yang besar. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Jadi menuduh tanpa pengetahuan bahwa Rasulullah SAW dan para anbiya sebelumnya, para rasul, adalah menggunakan sihir atau sulap atau lain-lain untuk menghipnotis umat supaya ikut kepadanya. Ini prasangkaan jahiliyah, jangan sampai terjadi kepada kita. Ya, begitu ada sesuatu yang dipertunjukkan oleh Allah untuk menguatkan hati kita, malah tidak kuat, malah lemah, malah meninggalkan kebenaran. Makanya nggak semudah itu. Ya, ditunjukkan oleh Allah pemahaman Quran, ditunjukkan oleh Allah nikmatnya duduk untuk mendengarkan firman Allah, ditunjukkan hal-hal lain yang penting-penting. Ya, malah ingkar jadinya. Seperti Abu Jahal minta pada Rasulullah, ya Muhammad, belah bulan. Kalau kau bisa belah bulan, aku ikut padamu. Selalu Rasul memohon pada Allah, bulan terbelah di dua kabilah yang cukup berjauhan. Ya, Abu Jahal mengatakan ini sihirnya Bani Hashim. Nah, seperti itu terjadi pada umat-umat sekarang. Ya, undur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikan Nabi Muhammad SAW bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan yang buruk tentang engkau, maka setelah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Sudah diperingatkan oleh Allah. Tugas tanggung jawab kita sebagai manusia ini apa? Sudah disampaikan oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan janji-janji kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketentuan Allah. Ini penting. Dan yakin Allah akan menolong hamba tersebut. Ya. Di Al-Baqarah 107 sampaikan nih, penggalan yang bawah Al-Fakir sampaikan untuk lebih memudahkan pemahaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sampaikan menepati janji apabila berjanji, menepati janji apabila berjanji, bukan hanya janji sama saudara memberikan sesuatu menepati, tidak hanya itu, ya, tapi berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berjanji itu dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kemelaratan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sabirina fil ba'sa'i. Sabar dan kemelaratan, wad-dharra'i. Ya. Penderitaan, wa hinal ba'si. Dan pada masa peperangan. Peperangan bagaimana? Melawan hawa nafsu kita. Coba, bisa enggak kita melawan hawa nafsu kita ini? Yang sangat mendera kita sehari-hari.
berusaha untuk menjatuhkan kita dalam kehinaan. Loh, orang yang memperturutkan hawa nafsu itu orang-orang yang hina. Paham ya? Orang-orang yang lalai kepada Allah, akhirnya Allah lalaikan juga dia, karena dia melalaikan perintah Allah dengan terang-terangan. Kemudian di Al-Balad ayat 8 sampai 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu a'ainain. Bukanlah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Duh, untuk bisa memperhatikan ciptaan Allah dan karunia Allah kepada mereka. Ini loh, kepada kita. Apa sih yang kita rasakan ini? Dengan pandangan mata kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa yang harus kita lakukan untuk backup diri kita saat kita kembali kepada Allah nanti? Walisana wasafatain, lidah dan sepasang bibir. Berhati-hati dengan lidah yang tak bertulang itu tadi. Gunakan untuk berzikir kepada Allah. Gunakan untuk berdoa yang baik-baik. Gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Jauhi kedustaan, kebohongan. Ini lisan ini membahayakan diri kita. Wahadainahu najdain. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nih, apa kita ulang ya, biar paham ini. Manusia diciptakan Allah dengan dua ketentuan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Wahadainahun najdain. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Loh, saat kita diberikan Allah, ya, didampingi oleh Nabi SAW. Kalau saya mengatakan didampingi Nabi SAW, jangan kita berpikir Nabi itu sama kita begitu, terus disampaikan ke semua orang dusta itu tidak benar. Bukan. Al-Quranul Karim ini representatif Nabi. Kalau kita pegang Quran, kita semangat dengan Al-Quran, dengan tadabburinya dengan benar, mengikuti Al-Quran, berarti kita mengikuti Rasulullah. Ya. Dan di Az-Zumar 53 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Ini ya, dia berikan pemahaman tentang agama, kemudian melampaui batas. Batasnya apa? Melanggar perintah Allah sedang dia tahu itu haram. Ini ya, minal fasiqin, haram. Ya, dia tahu yang benar, tapi dia melakukan yang salah. Minal fasiqin. Satu jauh dengan munafik. Itu melebihi batas. Allah peringatkan, ada rahmat Allah. Ayo kembali kepada Allah, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ingat ya, cari Tuhan di mana? Yang memudahkan kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, memberikan petunjuk kepada kita, menjaga kita, mengobati penyakit-penyakit kita, zahiran batinan. Tuhannya mana lagi? Ini sesuatu yang perlu garis bawahi, dengan garis yang merah yang padam, yang tajam, supaya kita tahu ya bahwa nikmat Allah ini disempurnakan kepada kita. Ya, lebih-lebih di akhirat nanti lebih disempurnakan kembali. Kita diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di An-Nisa 31 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira, mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
mudkhalan karima, masuk ke dalam surganya Allah yang mulia, disesuaikan dengan amal kebajikan kita itu. Ya. Kemudian di Yasin 32 sampai 35 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ayatun lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna min habban faminhu ya'kulun. Suatu tanda kuasanya bagi mereka adalah bumi yang mati tandus itu kami menghidupkannya dan mengeluarkannya darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Ya, siapa yang mengeluarkan? Allah. Loh, pemandangan ini, pemahaman ini, apa tidak suatu mukjizat yang besar dari Allah? Ya, kebenaran daripada firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di lisan Nabi yang mulia. Ini loh, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tumbuhkan saripati dari dalam tanah yang dimakan. Apa itu mukjizat yang besar? Sebenarnya Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Ya. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal 'uyun. Kami juga menjadikan padanya bumi kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Kemarin pertanyaan Asep, memancarkan mata air, apakah bumi itu menangis? Bukan. Tapi itu satu karunia Allah yang Allah keluarkan dari dalam tanah. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Waj'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal 'uyun. Kami juga menjadikan padanya bumi kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Ya, jadi bukan menangis buminya, tapi atas keridhaan Allah maka bumi ridha. Keluar cahaya, keluar pancaran air untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Liyakulu min thamarih wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Fakir ulang ini. Firman seperti ini, harus garis bawahi firman seperti ini. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah hari ini? Sudah kita bersyukur kepada Allah hari ini? Liyakulu min thamarih wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Ya, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudah kita tidak maksiat kepada Allah hari ini? Tidak ada kedendam dalam hati kita, tidak ada namimah dalam hati kita, adu domba, tidak ada. Evaluasi diri kita, anak di belakang Allah. Jangan-jangan ada itu namimah, ada itu dengki di hati kita kepada saudara kita. Apalagi saya sampaikan kepada kita semua, jangan kalian berlaku atau mengurus sesuatu yang bukan urusan kalian. Karena itu akan menjadikan masalah buat kalian sendiri. Akan menjadikan sesuatu yang tidak baik buat diri kita sendiri. Ya, akan menjadi sesuatu yang kurang nyaman bagi dirimu bahkan atau bagi orang sekitarmu. Karena bukan tanggung jawabmu. Ya. Contoh ini yang paling gampang. Ya. Tukang kayu itu berurusan dengan kayu. Masa tukang kayu berurusan dengan batu? Bisakah dia berurusan dengan batu? Pasti tidak bisa. Alat pemotong kayu beda dengan alat pemukul batu. Ya. Alat pemotong kayu kita butuh kampak, tukang kayu. Kalau memukul batu perlu besi yang lebih kokoh dan kuat untuk memecahkan batu. Loh ini loh. Masukkan dalam diri kita pemahaman ini. Jangan kita melakukan sesuatu yang nggak tahu kita tahu. Kita paksakan. Semua itu hubbud dunya. Itu cinta dunia, ingin dilihat oleh orang lain. Gak baik itu, anak yang dimuliakan Allah. Dan Al-Qasas 3, Allah firman, Allah minasyaitonir rajim,
Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Berkat rahmatnya dia menjadikan untuk malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ini pamungkas daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, dari ciptaan Allah ini, masa sih kita tidak melihat bahwa kita wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, langit, bumi, gunung-gunung, tanaman-tanaman, binatang ternak, hewan-hewan yang kita manfaatkan. Tidak akan menjadikan Allah suatu pertanyaan nantinya. Apa hujah kita? Ya, hujah kita apa? Saat kita menghadap Allah, ternyata amal soleh kita minim. Mensyukuri nafas yang keluar masuk aja kita nggak bisa. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Bagaimana istri kita, anak kita, keluarga kita yang Allah lindungi, Allah jaga? Bagaimana kondisi kita yang Allah jaga daripada sakit? Bagaimana Allah menata kita, kehidupan kita, menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita? Loh, banyak hal yang perlu kita syukuri. Loh, kok masih ngurus orang lain? Padahal belum punya kesempatan atau belum bisa melakukannya. Nah, banyak orang yang seperti itu. Bahkan di majelis saya sendiri, di antara kita sendiri, pasti sering seperti itu. Sadarlah, wahai anakku yang dimuliakan Allah, perhatikan dirimu sendiri. Kalau kamu menunjukkan jari pada orang lain, kamu begini, yakinlah bahwa 4 jarinya menghadap dirimu sendiri. Jangan kau berpikir bahwa kita lebih baik. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, ya, untuk bangsa negara, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perjuangan Nabi SAW. Berbuat semaksimal mungkin. Itu baru namanya hamba Allah. Karena Allah merahmati kita, memberikan jalan kepada kita, ya, menjaga kita, menjauhkan kita daripada kerusakan-kerusakan, ya, yang mengakibatkan kita lalai dan melepaskan tanggung jawab kita, ya, untuk mempresentasikan kepada Allah kelak nanti di akhirat. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, berikanlah kemudahan kami ya Allah untuk melaksanakan perintah-Mu, sehingga pada saatnya nanti kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kami terima dari-Mu ya Allah. Apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Segala sesuatunya kami mohon kepada-Mu ya Allah kemudahan ya Allah untuk menjalankannya. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami yang lemah dan papa ini daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Gangguan iblis laknatullah yang sengaja ingin menjatuhkan kami, mengadu domba kami ya Allah. Mencerai-beraikan kami ya Allah sebagai orang-orang beriman yang tugas kami sebenarnya salah satunya adalah menjalin silaturahim yang baik dengan saudara kami. Ya Tuhan kami, yang kemana belakang kami mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.